Waktu itu aneh, kalau lagi capek rasanya lama banget, tapi kalau lihat kalender, 2025 tahu-tahu sudah habis. Rasanya baru kemarin aku bilang ke diri sendiri, pelan-pelan aja, tahun depan pasti lebih baik. Sekarang, tinggal hitungan jam. Capeknya tahun ini nggak main-main. Bukan capek yang bisa sembuh cuma dengan tidur, tapi capek yang nempel di pundak, di kepala, di dada. Ada banyak rencana yang jalannya setengah. Bukan karena malas, bukan karena nggak niat, tapi karena hidup seringkali punya cara sendiri buat ngetes seberapa kuat kita bertahan. Sebagai ayah, aku belajar satu hal. Lelah itu nggak selalu boleh kelihatan. Ada hari di mana badan rasanya berat banget. Bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena tanggung jawab. Ada orang-orang yang nunggu, ada perut yang harus diisi. Ada masa depan yang nggak boleh berhenti cuma karena aku lagi capek. Aku pernah kuat banget, ngerjain semuanya tanpa mikir, nggak ngeluh, nggak banyak cerita. Tapi ada juga hari di mana aku cuma pengen diam, nggak pengen ngobrol, nggak pengen ditanya kenapa, nggak pengen kelihatan lemah. Bukan karena nggak ada yang peduli, tapi karena aku tahu, nggak semua beban perlu diceritakan. Kalau ada yang tanya, bahagia nggak? Jawabannya jujur, kadang iya, kadang enggak. Lebih sering bertahan. Bertahan supaya rumah tetap berdiri, bertahan supaya anak-anak tetap bisa senyum, bertahan supaya besok masih ada harapan, walau hari ini rasanya berat. Sebagai ayah, aku belajar menyimpan banyak hal sendirian. Takut gagal, takut nggak cukup, takut kalau suatu hari anakku tumbuh dan sadar, ayahnya nggak sesempurna yang dia kira. Ada malam-malam panjang, di mana pikiran nggak mau berhenti. Menghitung pengeluaran, menghitung sisa tenaga, menghitung kemungkinan terburuk. Tapi pagi tetap datang dan aku tetap bangun. Karena anehnya, meskipun capek, aku masih berdiri sampai hari ini. Dan itu ternyata bukan hal kecil. Kalau ada yang belum tercapai di tahun 2025 ini, ya nggak apa-apa. Kalau ada target yang meleset, kalau ada janji ke diri sendiri yang belum terpenuhi, itu bukan berarti gagal jadi ayah. Itu berarti aku manusia. Hidup bukan lomba cepat-cepatan. Apalagi buat ayah yang jalannya sering sendirian. 2025 mengajarkan aku satu hal penting. Aku ternyata lebih kuat dari yang aku bisa kira. Bukan karena aku nggak pernah jatuh, tapi karena setiap jatuh, aku tetap bangkit, walau pelan. Aku belajar bahwa nilai seorang ayah bukan di seberapa besar penghasilannya, tapi seberapa lama dia mau bertahan, meskipun dunia nggak selalu ramah. Ada doa-doa yang belum dijawab, ada usaha yang hasilnya belum kelihatan. Tapi semua itu bukan sia-sia, karena anak-anak mungkin nggak lihat angka, tapi mereka lihat kehadiran, mereka lihat ketekunan, mereka lihat ayah yang tetap pulang meski dunia di luar kadang keras. Sekarang, di akhir 2025 ini, aku tarik napas pelan-pelan. Bukan menyerah, tapi mengakui. Iya, aku capek. Dan itu nggak apa-apa. Aku sudah berusaha dengan caraku, dengan batas tenagaku, dengan segala kekuranganku. Sisanya, biar waktu yang menyelesaikan. Semoga di 2026 ini, berapapun penghasilanku, lelahku lebih sedikit. Semoga pikiranku lebih tenang, hatiku lebih lapang, dan senyum di rumah lebih sering terdengar. Dan kalau suatu hari anakku dewasa dan bertanya, ayah capek nggak dulu? Aku harap aku bisa jawab pelan-pelan, capek, tapi semua itu sepadan.